Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini kita bisa kembali bertemu ya, walaupun secara daring atau kita bisa sama-sama melakukan sharing session. Kali ini topiknya adalah seputar fintech dan juga lembaga keuangan. Nah, rekan-rekan semua bicara tentang bisnis pastinya nggak terlepas dari dua hal gitu ya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang sebetulnya bicara bisnis nggak lepas dari apa yang customer butuhin. Customer tuh biasanya butuhnya dua. Apakah mereka ingin gain sesuatu, ingin mendapatkan keuntungan sesuatu, atau mereka bagaimana menemukan solusi untuk pain-nya. Jadi, produk maupun jasa pada intinya akan bergerak untuk mengakomodir dua ini. Entah dia menjadi gain creator, atau enggak mereka menjadi pain revealer, ya, atau bagaimana menjadi solusi dari sebuah rasa sakit dan masalah gitu ya, menjadi solusi untuk masalah. Nah, jadi customer butuh apa, itu yang harus kita provide gitu, kurang lebih. Nah, ini apa hubungannya dengan fintech dan juga lembaga keuangan? Kalau kita lihat, ini adalah bagaimana perbankan atau bank dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa makin ke sini itu udah bukan eranya fisikal lagi ya, pertemuan secara offline gitu ya. Sentuhan fisik makin berkurang karena semua mulai bergerak ke arah digital. Dan harapannya kalau sudah semua terdigitalisasi, masalah pun atau friksi pun menjadi rendah gitu. Coba kita lihat bagaimana sejarah perbankan atau bank gitu ya teman-teman. Pada tahun 1472 sampai 1980 itu namanya bank 1.0 ya. Jadi di mana itu masih bank tradisional, semua bank masih mengandalkan kantor cabang gitu ya. Dan kantor cabang ini berfungsi sebagai akses poin utamanya. Kemudian ada yang namanya Bank 2.0 itu dari tahun 1980-an sampai 2007 gitu ya. Nah, ini yang namanya self service banking. Nah, di era ini bank tuh tidak cukup hanya ngandelin bahwa mereka punya kantor cabang gitu ya, atau mereka cuma punya beberapa branches saja, nggak cukup gitu ya. Tapi mulai ada kebutuhan dari para nasabah bagaimana caranya bisa bertransaksi, bisa akses terhadap perbankan di luar dari jam kerja bank itu sendiri. Makanya di situ mulai ada yang namanya mesin ATM dan juga internet ya. Jadi mulai ada nih mesin ATM walaupun internet saat itu juga belum terlalu masif-masif banget gitu. Nah, lalu ada yang namanya Bank 3.0 itu dari tahun 2007 sampai 2017. Nah, ini namanya bank perbankan kapan saja dan di mana saja ya. Jadi whenever, wherever banking gitu ya. Nah, ini penggunaannya pasti smartphone. Jadi kalau saya masih ingat balik ke tahun 2007 itu kayaknya smartphone mulai perlahan tuh mulai booming gitu ya. Jadi orang mulai ngerasain bahwa wah, ini nih perlunya mobile payment. Gimana caranya? Semua pembayaran tuh adanya di handphone. Karena semua mulai ada sedikit-sedikit ada ketergantungan sama handphone gitu ya. Dan juga mobile and channel agnostic. Nah, inilah yang mulai dilakukan ya oleh Bank 3.0. Nah, lalu dari tahun 2017 ke atas sampai sekarang segala sesuatu tuh dituntut menjadi sangat real time. Makanya bank hadir sebagai bank 4.0 gitu ya. Inilah zamannya Internet of Things gitu ya. All best advice, digital omnichannel. Omnichannel itu berarti dia itu channelnya banyak gitu, bukan hanya ngelayanin satu service saja tapi bisa lain-lain. Jadi contoh aplikasi mobile banking, internet banking itu sudah ada connect dengan beberapa payment gateway gitu ya. Bahkan untuk PPOB juga udah bisa tuh bayar isi token listrik, bayar PDAM gitu ya. Atau melakukan transaksi-transaksi sederhana udah mulai bisa gitu ya. Karena di sini bank bukan cuma ngandelin selisih antara rate dia funding dan juga lending gitu ya, tapi juga mereka mulai bermain dengan yang namanya fee base gitu. Dan bisa dilihat ya. Jadi kebutuhan customer yang tadinya cuma sederhana, cukup deh kalau ada kantor cabang, nggak jadi kurang gitu loh. Mereka mulai nuntut, bisa nggak saya akses di luar jam kerja, muncul ATM. Lalu mulai bisa nggak semua ada di satu genggaman saya di HP gitu ya, whenever wherever banking gitu. Mulai diakomodir semua itu. Ini yang tadi saya bilang, gain-nya berubah, apa yang dia mau, pain-nya juga dia punya masalah jadi berubah. Maka bank berubah juga untuk mengakomodir itu semua gitu ya. Nah, berbicara tentang perbankan atau bank, ya tentu masih dalam konteks value proposition atau nilai unik gitu ya. Jadi kan setiap kita mau jualan tuh pertanyaannya adalah apa sih nilai unik yang harus kita tawarin? Karena market begitu penuh, pemain-pemain dalam satu industri itu udah begitu rame, makanya kita nyebutnya sebagai noisy market gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya yang namanya value proposition atau nilai unik.
Nah, nilai unik ini sering disebut menjadi QSPS gitu ya, atau kita nyebutnya Quality, Service, Excellent, Price, dan juga Speed. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalau kita punya produk, gimana caranya produk itu berkualitas ya. Tapi ternyata produk berkualitas juga nggak cukup. Apalagi kalau bisnis kita jasa, kita juga harus punya service yang excellent. Ya, produk berkualitas tapi orangnya jutek juga nggak happy kan. Makanya produk perlu didukung juga dengan service excellent. Lalu kalau udah service-nya excellent, kemudian juga pelayanannya bagus, kadang-kadang juga customer nggak cukup sampai di situ. Karena sekarang persaingan makin ketat dan kalau teman-teman perhatiin, pasar itu makin terbuka terhadap harga. Jadi kita sering kalau mau belanja sesuatu ya, kita selalu checking dengan marketplace kita lihat, kita compare ya. Kita misalnya mau beli sesuatu offline, kita suka compare kan dengan harga yang ada di marketplace. Dari situ kita tahu sebetulnya harga pasaran yang real itu berapa sih. Nah, jadi harga atau price ini semakin lama semakin kebuka dan untungnya semakin tipis. Dan ini juga yang makin ngebuat orang yang jualan, seller, produsen itu menjadi keuntungannya makin tipis gitu ya. Jadi mau nggak mau nilai uniknya apa nih? Kualitas aja nggak cukup, service excellent aja nggak cukup, atau menjadi yang paling murah udah semakin sulit hari ini gitu ya. Nah, kita harus nemuin keseimbangan kita mau mainnya di mana. Dan terakhir kalau sudah quality, service dan juga price terpenuhi, customer sekarang cukup demanding karena mereka juga berharap sesuatu itu cepat. Makanya kalau kita ngelihat di dunia digital mulai ada COD ya, karena kadang-kadang dia butuh barang nih, barangnya harganya ternyata 100.000. Tapi dikirimnya 4 hari lagi. Nah, sedangkan ada produsen lain atau seller lain yang harganya lebih mahal gitu ya, bahkan 2 kali lipat, tapi bisa COD karena butuhnya hari ini. Orang sangat perlu tuh yang namanya speed gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita belanja tuh makan ya, kita kan orang hari ini kan masaknya di jari nih, mau GoFood atau GrabFood gitu ya, ibu-ibu masaknya udah di jari semua. Itu kan udah kadang-kadang nggak peduli deh mau diskon mau enggak, apalagi lagi Ramadan segala macam, ya udah deh pesen gitu ya. Langsung kayak gitu. Unsur speed menjadi penting. Maka melihat pada value proposition ini, kita harus tahu nanti kalau kita punya produk, kita punya jasa, kita tuh sebetulnya mau bergeraknya kemana? Di quality-nya kah? Di service-nya kah? Di price-nya kah? Atau bahkan di speed-nya? Nah, mungkin tahu-tahu di sini ya, berpikir juga tuh kira-kira apa sih hubungannya ini dengan fintech, dengan lembaga keuangan, dengan fungsinya sebagai intermediasi gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat apa sih pentingnya di sini? Nah, kita bisa lihat sama-sama bagaimana fintech gitu ya. Bagaimana fintech ada nih, kalau saya nyebutnya ada binatang baru nih terkait dengan dunia financial, dengan dunia keuangan yang masuk dan berhasil menemukan yang namanya value proposition ini gitu ya. Ya, jadi kalau saya boleh cerita singkatnya, kenapa fintech hari ini bisa menjamur? Karena mereka menawarkan yang namanya SE, Service Excellent, dan juga yang namanya Speed. Kenapa Service Excellent? Karena untuk apply mungkin pinjaman sangat mudah, cukup upload KTP dan segala macam, dan juga Speed karena level service agreement mereka ya atau SLA yang mereka itu benar-benar cepat banget gitu. Jadi kalau di bank konvensional atau di bank syariah yang pada umumnya itu mungkin butuh untuk approval berhari-hari, bahkan mungkin lebih dari seminggu gitu ya. Tapi mereka bisa dalam hitungan jam meng-approve gitu. Berarti apa? Mereka punya value proposition yang unik banget di sini. Yuk kita lihat. Sorry saya geser sedikit ya. Yuk kita lihat teman-teman di sisi kanan dulu deh tentang peluang. Jadi kalau bicara Indonesia, ini kenapa sih fintech lending atau P2P lending itu menjamur banget gitu? Ya karena yang tadi saya bilang mereka punya value proposition dari si speed dan juga service-nya. Nah, Indonesia itu kan penduduknya udah lebih dari 260 juta. Ternyata 186 jutanya itu adalah individu dengan usia produktif, artinya usia di atas 15 tahun ya. Dan kalau kita lihat juga ternyata Indonesia ini 90% lebih gitu ya, itu adalah pelaku usaha UMKM, benar nggak sih? Jadi yang menengahnya dikit, apalagi yang gedenya. Semua backbone kita di UMKM. Nah, jumlah UMKM kita itu ada 46,6 juta UMKM. Ya. Yang mana 46,6 juta ini yang UMKM tadi saya sebutkan ternyata belum mempunyai akses untuk kredit. Jadi mereka ini belum bankable. Bayangin nggak?
Jadi ada 46,6 juta yang belum bankable. Artinya mereka tuh hari ini belum tersentuh bank, belum bisa disentuh sama beberapa, bahkan walaupun sekarang ada BUMN yang udah lama banget nyentuh sampai ke pelosok, tapi mereka juga saat ini nggak bankable. Artinya ada 132 juta individu yang belum memiliki akses terhadap kredit. Tadi kalau 46,6 itu UMKM belum bisa akses kredit, ternyata di individu ada 132 juta atau setengahnya penduduk Indonesia itu belum bisa akses kredit dengan berbagai alasan. Karena biasanya bank paling sederhana mengakses atau mitigasi orang itu layak atau nggak diberikan pembiayaan kan pakai 5C itu ya. Nah mungkin mereka nggak bankable di situ. Jadi boleh jadi orang ini punya penghasilan, tapi nggak jadi dipinjemin uang sama perbankan karena dia ngeliat penghasilannya masih naik turun. Atau penghasilan ada tapi nggak punya pencatatan yang bagus gitu ya. Atau pencatatannya bagus segala macam, ternyata namanya pernah dipinjam orang untuk kredit motor, kredit segala macam, jadi slicknya gitu ya. Kalau dulu orang nyebutnya by checking, slicknya itu udah nggak bagus gitu ya. Ada status DPK-nya atau di call berapa gitu ya. Udah mulai masuk ke sana gitu. Nah singkat cerita teman-teman, jadi kalau menurut data ini kesenjangan antara kredit dan juga kebutuhan itu adalah, jadi total kebutuhan pembiayaan UMKM nasional itu ada 2.650 triliun. Sedangkan yang bisa di-cover oleh jasa keuangan cuma 1.000 triliun. Artinya mereka punya gap 1.650 triliun ya tahun 2018 datanya belum bisa diakomodir. Nah, peluang inilah ya yang tadi saya sebut nih, ada 46 juta lebih UMKM yang nggak bisa akses kredit. Ada setengah penduduk Indonesia juga yang belum punya akses kredit. Dan kalau melihat secara globalnya, ada yang butuh 1.650 triliun yang juga butuh tersentuh oleh kredit. Akhirnya ini tuh dilihat sama fintech. Fintech lihat gini, ini kan sebenarnya nggak semuanya juga orang ini nggak bankable, bukan berarti mereka nggak layak. Siapa tahu sebenarnya mereka layak gitu ya. Tapi memang kebetulan tools untuk menganalisisnya itu nggak pas dengan yang ada diterapin sama perbankan sekarang. Makanya lahirlah satu binatang baru nih, kalau ibaratnya kebun binatang, yang namanya fintech gitu ya. Dan fintech ini benar-benar tumbuh sekali, mereka growth gitu. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu yang jumlah fintech per Oktober 2021 menurut OJK gitu ya, ada 104 perusahaan fintech yang terdaftar dan diawasi OJK. Berarti yang nggak terdaftar itu masuk dalam kategori pinjol ya. Nah, ini ada 104. Dan yang saya tahu sekarang yang benar-benar untuk syariah ya, fintech yang syariah itu di bawah 10, kalau nggak salah ada 6 sekarang yang masih jalan gitu ya. Nah, kita lihat jumlah lendernya sendiri ada 749.000 yang lender. Borrowernya, ya, lender yang minjemin duit, borrowernya berarti yang minjem duit itu ada 68,4 juta, bayangin nggak? Dan agregat pinjamannya itu sampai 251,42 triliun. Dan ini masih akan terus nambah. Artinya apa? Kebutuhan yang tadi memang diperluin sama orang Indonesia yang nggak tersentuh sama bank, yang mereka nggak bankable, bisa dimakan nih sebagian oleh si fintech ini. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, fintech punya cara menilai tersendiri, fintech punya caranya sendiri, fintech punya sesuatu yang cepat yang mungkin bank lain nggak bisa dikasih. Apakah ada yang fail gitu ya, atau kita nyebutnya NPL gitu kalau di konvensional, atau NPF, non-performing loan, non-performing financing gitu ya. Ada dong pasti, namanya juga pembiayaan, nggak mungkin nggak gagal ya. Tapi buktinya mereka jalan kok, buktinya mereka growth kok gitu ya. Kalau mereka tumbuh artinya di sana cuan kan, gitu ya. Nah teman-teman, ini skemanya itu ya, skema bisnis fintech itu gimana sih? Nah fintech itu berbeda dengan lembaga keuangan atau perbankan gitu ya, dimana kalau perbankan itu mereka bisa menampung atau menyerap tabungan dari masyarakat ya, atau kita nyebutnya DPK, dana pihak ketiga. Sedangkan di fintech mereka nggak boleh menyerap dana atau menabung, nggak boleh. Mereka hanya boleh memberikan pinjaman, tapi mereka nggak boleh nabung. Nah akhirnya yang ada di sebelah kanan tuh sini ya, yang ada di sebelah kanan saya ini adalah lender. Lender ini adalah para lembaga keuangan, bank umum syariah gitu ya, atau bahkan individu. Jadi bisa institusi ya, bisa lembaga keuangan maupun non keuangan. Lembaga keuangan itu bisa bank umum, bisa bank syariah, bisa lembaga keuangan gitu ya. Koperasi, bisa juga BPR, bisa jadi BPRS ya. Bisa juga dia adalah sebuah institusi tapi non keuangan. Misalnya perusahaan yang kebetulan lagi liquid banget nih, punya uang banyak. Mereka bisa loh menjadi lender untuk menyuntik dana ke fintech. Kenapa mereka menyuntik? Karena si fintech ini tadi yang saya bilang nggak bisa menerima tabungan.
Nggak bisa mereka, karena memang peraturannya seperti itu. Atau mereka fintech ini bisa juga dapat duit dari beberapa investor individu gitu yang memang mau naruh uangnya ke sana. Oke, kemudian, nah ini dia, nah ini fintechnya, fintech yang di tengah tuh teman-teman. Jadi uang dari lender ya disalurin ke fintech. Dari fintech, uang ini disalurkan lagi ke borrower. Lalu pertanyaannya gini, ngapain dong nih kalau misalnya di institusi lembaga keuangan nggak nyalurin langsung yang tadi saya cerita? Karena mereka punya tools yang menurut mereka ini nggak layak si borrower. Tapi fintech ini punya mekanisme sendiri yang menurut mereka orang ini layak. Walaupun dia tidak bankable di mata lembaga keuangan atau bank umum atau bank syariah, buat fintech dia layak. Makanya karena bank umum ini dia melakukan atau dia berikan uang ini, dia salurkan uang ini ke fintech, selanjutnya fintech lah yang menyalurkan. Jadi kebayang ya. Nah dari sini yang mau saya garis bawahi adalah gini, dengan skema seperti ini, jadi fintech ini ya menjadi pihak yang ada di tengah, gitu, menjadi pihak yang di tengah menerima uang dari institusi, lembaga keuangan dan non-keuangan, termasuk individu, untuk kemudian dia olah. Dia punya sistem sendiri untuk mitigasi yang mana sih yang pada akhirnya cocok nih saya pinjemin ke nasabah. Wow, ini menjadi peluang bisnis tersendiri kan. Jadi kalau hari ini orang bilang bahwa adanya fintech bisa membunuh perbankan, bahkan juga terutama bank-bank kecil kayak BPR dan BPRS, jawabannya yes or no. Jadi bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga enggak. Karena sebetulnya mereka selain bersaing, mereka juga mereka kolaborasi gitu ya. Jadi bersaing itu competition ya. Kemudian juga kalau mereka berkolaborasi atau bekerjasama namanya cooperation kan. Makanya kita nyebutnya co-opetition atau kenapa gue jadi belibet? Competition, kompetisi kalau bahasa Indonesia gitu ya, kompetisi atau bagaimana mereka selain bersaing, mereka juga sebenarnya berkolaborasi ya. Oke, nah mudah-mudahan tadi jelas ya. Nah teman-teman bicara tentang bagaimana mereka yang tadinya dikira musuhan tapi sebenarnya juga mereka bisa kolaborasi. Ada beberapa skema kerjasama ya, utamanya dalam lembaga keuangan. Ya, jadi teman-teman kalau lihat tuh ada tulisan namanya BU, BU itu adalah bank umum, sedangkan BUS adalah bank umum syariah. Ya, kita tahu ya, jadi ada bank konvensional, ada juga bank syariah. Jadi itu BU dan BUS gitu ya. Lalu kalau teman-teman baca di tengah ada yang namanya BPR, Bank Perkreditan Rakyat, atau BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan juga Koperasi. Ini bank juga gitu ya, cuman memang skalanya lebih kecil dan mereka fokusnya untuk rural banking. Ya, jadi bank untuk desa, bank untuk UMKM, bank untuk mikro gitu ya. Dan juga koperasi gitu. Dan mereka ini adalah lembaga keuangan. Nah, ini lagi-lagi nih, apakah mereka bersaing? Jelas mereka bersaing. Yang namanya bank besar pasti punya rate yang lebih rendah gitu ya, karena skala ekonominya. Sedangkan bank kecil pasti karena sumbernya terbatas, mereka pun mau nggak mau punya rate yang mungkin nggak sekompetitif bank umum atau bank umum syariah. Tapi dalam aplikasinya mereka tuh bisa kerjasama loh. Dua model kerjasama yang mungkin mereka lakukan, yang pertama adalah yang namanya executing. Yang kedua yang namanya channeling. Executing itu apa? Jadi misalnya gini, ada bank umum atau bank umum syariah gitu ya, katakanlah bank umumnya BRI, katakanlah bank umum syariahnya BSI, ya BSI ini yang hasil merger kemarin. Nah dia menyalurkan ke salah satu BPR. Jadi karena BPR-nya punya uang nggak sebanyak bank umum, dia tidak begitu liquid, uangnya disalurkanlah ke BPR atau BPRS atau bahkan disalurkan koperasi. Lalu koperasi minjemin uang kepada anggotanya, kepada borrowernya, kepada anggotanya dia minjemin uang. Itu namanya executing. Jadi uang dari BU dan juga BUS dikasihkan ke lembaga keuangan, BPR, BPRS atau koperasi. Kemudian pihak BPR, BPRS dan koperasi ini yang menentukan orang-orang yang layak tuh siapa. Oke. Jadi informasinya jelas dong, mereka akan melakukan proses data, pertukaran informasi jelas. Mereka akan melakukan slick juga, mereka akan datang menguji ini kira-kira 5C-nya gimana segala macam sampai akhirnya mereka biayai. Nah, kalau modelnya executing, maka tanggung jawabnya beralih. Jadi kalau one day nih, ternyata yang minjem uang ini, dia one prestasi nggak bisa bayar, menjadi bad debt gitu, maka yang bertanggung jawab adalah BPR, BPRS, dan koperasi ini. Karena kan uangnya udah dititip ke mereka. Jadi mereka yang fully responsible sama hal ini gitu.
Karena setiap nasabah yang mereka biayai itu merupakan nasabahnya BPR, BPRS, dan juga koperasi. Udah bukan nasabahnya BU dan juga BUS lagi, bukan nasabahnya BRI dan BSI lagi, karena sudah diserahkan. Nah, jadi executing itu memberikan tanggung jawabnya full kepada lembaga keuangan, di mana lembaga keuangan inilah yang nanti yang menyalurkan. Nah, paham ya? Kemudian apa bedanya dengan channeling? Nah, kalau channeling, si BU dan juga BUS-nya ini, oke, dia kerjasama tuh sama lembaga keuangan, si BPR, BPRS, dan juga koperasi untuk menyalurkan pinjaman ke nasabahnya. Tapi nasabah ini diklaimnya bukan sebagai nasabahnya lembaga keuangan, tapi nasabahnya BU dan juga BUS. Ya, jadi bisa dibilang ya perannya si BPR, BPRS, dan juga koperasi ini adalah mereka sebagai perpanjangan tangan dari BU dan juga BUS. Ya, saya ingat ya, perpanjangan tangan untuk berhubungan dengan nasabahnya, untuk berhubungan dengan borrowernya, untuk melakukan akad pembiayaan gitu ya, atau untuk melakukan akad kredit gitu. Kalau di bank konvensional disebut akad kredit gitu ya. Jadi dia mewakili si BU dan juga BUS ini. Nah, nasabah ini diklaimnya bukan sebagai nasabah lembaga keuangan loh, tapi sebagai nasabahnya BU dan juga BUS. Jadi di perbankan tuh kita suka nyebutnya sebagai number of account atau disingkatnya NOA gitu ya. Nah, makanya kalau yang executing number of account-nya jadi punya lembaga keuangan, tapi kalau di channeling itu menjadi nasabahnya BU dan juga BUS. Kalau ada bad debt, kalau Dewan Prestasi, maka tanggung jawabnya bukan di BPR. Tapi tanggung jawabnya ada di BU dan juga BUS-nya sebagai yang punya uang. Karena mereka cuma channel. Mereka tidak execute sendiri. Mereka hanya menyerahkan informasi mewakili si BU dan BUS, tapi tanggung jawab ada di BU dan BUS. Jadi clear ya, antara executing yang fully tanggung jawab dan kedua adalah channeling yang sifatnya dia hanya perantara aja nih, ya, hanya perantara gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah skema kerjasama. Kalau tadi lembaga keuangan, sekarang ini kerjasamanya fintech. Oke. Nah, kerjasama fintech ini, nah kembali tadi saya ingatkan bahwa fintech itu beda sama lembaga keuangan. Mereka nggak boleh ngebuat orang nabung di tempat mereka. Mereka nggak boleh menghimpun dana. Oke. Jadi channeling jadi kalau di kerjasama fintech cuma ada dua. Tadi kan lembaga keuangan ada executing, ada channeling. Kalau di fintech hanya ada channeling dan juga referral atau agen. Channeling mirip kayak tadi gitu ya. Jadi si BU dan BUS-nya ini menyalurkannya via si fintech ya. Informasi didapetin sama fintech segala macam gitu ya. Tapi yang biayai sebenarnya BU dan BUS. Dan ini menjadi account-nya si BUS, menjadi number of account-nya BUS. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab BUS. Bedanya apa dengan yang referral? Nah, yang referral ini gitu ya. Yang referral ini murni dia tanggung jawabnya lebih dikit lagi. Jadi kalau channeling tadi dia bergerak sebagai perwakilan dari BU dan BUS, sedangkan referral dia tidak bergerak sebagai perwakilan. Mereka hanya pertukaran data informasi aja yang membiayai BU dan BUS atau BUS kepada nasabah gitu ya. Di mana peran fintech murni hanya sebagai agen. Dia merekomendasikan, ini ada orang ini nih ya, dan dia nggak tanggung jawab sama sekali. Nah, channeling juga dia nggak tanggung jawab sama sekali. Tapi dia masih mewakili. Sedangkan untuk refer enggak, dia hanya rekomendasi. Jadi kayak bisa dibilang kayak agregator ya, kayak calo gitu ya. Dia cuma rekomendasi orang ini, dia dapat fee udah gitu. Itu mah urusan kamu, mau kamu ambil apa enggak gitu. Itu model referral. Ya. Jadi saya mau tutup sharing dibilang singkat juga enggak ya. Sharing kita yang enggak terlalu lama ini tentang fintech dan lembaga keuangan. Bagaimana hari ini ada binatang baru gitu ya, yang masih bisa masuk ke satu segmen yang dimana segmen itu selama ini nggak ada yang layanin, dan dia hadir sebagai binatang baru kalau di kebun binatang yang masih bisa bekerja sama dengan binatang lainnya. Jadi nggak melulu hari ini semua orang harus berkompetisi, kadang-kadang mereka juga berkompetisi sambil berkolaborasi ya. Itu dia teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di sharing session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.